Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan paper yang telah kami buat yang berjudul tentang distribusi binomial untuk mengukur kesuksesan pemilihan media pembelajaran daring yang cocok terhadap mahasiswa di Universitas Jember saat pandemi. Sebelum kami menjelaskan paper kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deska Dwi Zahratunisa, NIM 1924 1010 2018. Dan saya Vigawana Putra dengan NIM 1924 1010 2022. Saya Nida Farabilia, NIM 1924 1010 2023. Saya Felia Rafidayanti dengan NIM 1924 1010 2024. Kami dari kelompok D3 Statistika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak terlebih dahulu. Pada era pandemi, pembelajaran online itu marak dilakukan untuk menunjang efektivitas para pelajar maupun mahasiswa. Lalu, pemerintah melakukan pembelajaran daring dengan media aplikasi online seperti video YouTube, pertemuan melalui Zoom atau Google Meet, dan lain-lain. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perkuliahan daring kepada mahasiswa menggunakan media pembelajaran online di Universitas Jember saat pandemi COVID-19. Dan penelitian ini juga bersifat deskriptif binomial dengan menggunakan metode survei melalui Google Form secara online. Metode perkuliahan yang kami surveikan memberikan gambaran umum tentang metode pembelajaran yang nyaman seperti apa untuk pandemi saat ini. Dan hasil lain juga menunjukkan bahwa mahasiswa siap menghadapi kuliah offline karena cenderung lebih nyaman dan efektif. Sedangkan untuk sistem perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa selama pandemi adalah daring secara bergantian dengan memperhatikan prinsip work from home untuk pencegahan COVID-19 menggunakan media Zoom atau Google Meet. Dan metode yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Felia. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini yang pertama yaitu ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama, mengamati objek penelitian, menemukan dan mengajukan pertanyaan, serta menemukan masalah yang akan ditemukan. Nah, objek penelitian ini yaitu media pembelajaran daring. Yang selanjutnya yaitu melakukan penelitian pendahuluan. Terus selanjutnya mengidentifikasi variabel dan definisi operasinya. Yang keempat yaitu pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan survei kuesioner. Yang kelima yaitu menentukan sampel penelitian. Yang keenam melakukan penelitian dan yang nomor 7 yaitu melakukan analisis data. Dan yang terakhir mengembangkan hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya yaitu alat penelitian. Nah, alat yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu dengan kuesioner Google Form. Pernyataan kuesioner didasarkan pada kepuasan mahasiswa dengan diadakannya kuliah berbasis daring, sehingga dalam pemaparan materi menggunakan media seperti Zoom atau Google Meet dan video YouTube. Terus selanjutnya yaitu variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini adalah kenyamanan mahasiswa saat berlangsungnya pembelajaran daring. Dapat diukur menggunakan model Esquire yang terdiri dari 5 dimensi. Antara lain, yang pertama yaitu tangible. Indikatornya kelengkapan fitur dari media, tampilan antarmuka. Selanjutnya kedua yaitu reliability. Indikatornya terjadi error atau kesalahan jaringan saat mengakses media, media dapat menanggapi keluhan dari mahasiswa. Yang ketiga, responsiveness, yaitu yang pertama, kecepatan media dalam menanggapi keluhan mahasiswa dan kecepatan memperbaiki jaringan saat error. Yang keempat, asuransi. Yang indikatornya yaitu keamanan jaringan saat menggunakan media dan media memberikan kenyamanan bagi mahasiswa. Yang kelima yaitu empati. Indikatornya media nyaman saat digunakan. Selanjutnya yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial ditemukan oleh James Bernoulli, sehingga distribusi ini sering disebut distribusi Bernoulli. Distribusi binomial ini adalah ukuran penyebaran data
dalam N percobaan dari hasilnya sesuai dengan pengulangan N kali percobaan Bernoulli. Di antaranya hanya ada 2 kemungkinan dalam setiap pengulangan, yaitu sukses atau gagal. Misalkan adalah peluang sukses, maka 1 min P adalah peluang gagal. Distribusi binomial memiliki 2 prinsip, yaitu setiap percobaan dalam distribusi binomial hanya menghasilkan 2 peristiwa lengkap, seperti gagal atau berhasil, ya atau tidak, sukses atau gagal, dan setiap pengulangan tidak tergantung pada berikutnya. Pada berikutnya interaksi. Misalkan, X adalah variabel acak yang menyatakan jumlah kemunculan peristiwa A dalam N upaya. Maka X harus bilangan bulat, di mana X sama dengan 1, 2, titik-titik sampai N pada titik sampel yang terdiri dari K, kejadian A, memiliki peluang terjadinya P, dan NK, kejadian AC dengan peluang 1 min P, memiliki peluang terjadinya PK, atau 1 min P, NK. Besarnya nilai probabilitas untuk setiap X, N peristiwa sukses ditunjukkan oleh probabilitas keberhasilan, P, dan probabilitas kegagalan 1 min P. Probabilitas distribusi binomial dengan parameter N, P dapat ditentukan menggunakan persamaan Px sama dengan X sama dengan Px 1 min P, N min X, dinamakan koefisien binomial, di mana koefisien binomial adalah kombinasi yang diperoleh dari persamaan di bawah ini. Keterangannya yaitu 0 kurang dari P kurang dari 1 adalah nilai antara 0 sampai 1. P dalam kurung X sama dengan probabilitas kejadian X yang terjadi. Selanjutnya P probabilitas sukses. N jumlah pengulangan, X sama dengan N kali jumlah keberhasilan dalam pengulangan. NK sama dengan koefisien binomial dan fungsi distribusi kumulatif atau CDF dalam distribusi binomial dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut. Baik, selanjutnya yaitu poin 3, hasil dan pembahasan. Pada 3.1 ada profil singkat responden. Nah, responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Jember, responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner di Google Form sejumlah 63 mahasiswa. Untuk sebaran responden dari hasil survei adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat gambar dari diagram untuk profil singkat responden. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa jumlah partisipan terbanyak berasal dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom. Kemudian poin 3.2. Angkatan mahasiswa yang mengisi kuesioner. Nah, responden atau mahasiswa yang mengisi kuesioner ini terdiri dari beberapa angkatan. Di antaranya angkatan 2018, 2019, dan 2020. Berikut adalah hasil surveinya. Seperti pada gambar itu adalah angkatan gambar 2. Dapat kita lihat pada gambar 2 itu merupakan diagram dari pengisian kuesioner untuk angkatan dari mahasiswa yang telah mengisi kuesioner. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa 63 responden dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dari 63 responden jumlah mahasiswa yang mengisi kuesioner terbanyak berasal dari angkatan 2019 dengan persentase sebanyak 55,6%. Kemudian angkatan 2018 sebanyak 11,1% dan angkatan 2020 sebanyak 33,3%. Lanjut ke poin 3.3. Media pembelajaran yang nyaman saat pandemi. Pada saat pandemi tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dialihkan ke metode daring atau online. Saat kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online, pasti akan membutuhkan media pembelajaran yang membuat mahasiswa nyaman
yang membuat media pembelajaran yang bisa membuat mahasiswa nyaman. Nah, dalam survei terdapat 2 pilihan media pembelajaran, yakni video YouTube dan pertemuan melalui Zoom atau Google Meet. Berikut adalah data hasil survei untuk media pembelajaran yang nyaman bagi mahasiswa saat pandemi. Dapat kita lihat dari gambar 3.3, dapat diketahui bahwa dari 63 responden, presentase mahasiswa yang memilih media video YouTube sebanyak 38,1% dan mahasiswa yang memilih media pertemuan melalui Zoom atau Google Meet sebanyak 61,9%. Kemudian lanjut ke poin 3.4. Kenyamanan dalam pembelajaran daring. Tidak semua mahasiswa nyaman dengan adanya pembelajaran secara daring. Namun adanya pandemi COVID-19 menuntut mahasiswa untuk belajar secara daring. Berikut adalah presentase jawaban mahasiswa ketika ditanya apakah merasa nyaman dengan pembelajaran secara daring. Dari gambar 4, kita dapat mengetahui bahwa dari 63 responden, terdapat 49,2% mahasiswa merasa sedikit nyaman dengan pembelajaran secara daring. Kemudian 34,9% mahasiswa merasa tidak nyaman dengan pembelajaran secara daring, dan 15,9% mahasiswa merasa nyaman dengan pembelajaran secara daring. Lanjut ke poin 3.5, pembelajaran yang paling nyaman. Pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka, kini telah berganti menjadi daring, sehingga membuat sebagian dari mahasiswa merasa tidak nyaman. Berikut adalah jawaban dari 63 responden yang memilih antara nyaman melakukan pembelajaran secara tatap muka atau daring. Dari gambar 5, dapat diketahui bahwa 79,4% dari 63 responden memiliki pembelajaran secara tatap muka. Memilih pembelajaran secara tatap muka yang nyaman. Dan 20,6% mahasiswa memilih pembelajaran secara daring yang nyaman. Baiklah, kemudian di poin 3.7, kita akan menghitung peluang sukses Zoom atau Jmeet menggunakan distribusi binomial probabilitas, yang dimana kita menghitungnya menggunakan persamaan distribusi binomial kumulatif pada persamaan 1. Di sini untuk kayak keterangan ini X apa aja atau N itu apa, P itu apa aja sudah dijelaskan barusan oleh Velia di poin 3.3. Di berapa ya barusan? Oh ya, maksudnya di poin 2.4 ya, udah dijelaskan di sini P itu apa, N itu apa, dan X itu apa. Dan di sini langsung dimasukkan aja ya, buat X-nya itu sama dengan 1, terus kemudian N-nya itu ada 63 yang merupakan banyak percobaan, terus kemudian P-nya itu yang merupakan peluang sukses, yaitu dimasukkan 0,519, sama dengan 63 C1 kali 0,19 pangkat 1 kali 0,381 pangkat 63 min 1. Terus kemudian langsung dari persamaan ini kemudian langsung disederhanakan lagi ya. Jadi 63 C1 ini jadi 63 faktorial per 63 min 1 faktorial, yang dimana hasilnya itu 63 ya, karena kan 63 faktorial per 62 faktorial itu sama dengan 63 gitu. Terus kemudian langsung dimasukkan lagi ini, nah terus langsung disederhanakan lagi dan akhirnya menjadi 34 hasilnya. Karena ini menghitung probabilitas ya, menghitung peluang, jadi hasilnya itu persen, dijadikan persen. Jadi 34 menjadi 34% seperti itu. Jadi peluang dari 63 orang sampel yang akan menyatakan tanggapan mengenai media pembelajaran Zoom atau Jmeet sebagai media pembelajaran nyaman adalah 34%. Seperti itu. Kemudian langsung aku lanjut kesimpulan, yang dimana berdasarkan paper di atas diambil kesimpulan bahwa distribusi binomial dapat digunakan untuk mengestimasi kualitas layanan media
pembelajaran dengan memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Distribusi ini banyak digunakan pada masalah yang mungkin bernilai benar atau salah, gagal atau sukses, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah daftar pustakanya. Seperti itu. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.